Keluarga Erlangga adalah keluarga yang hidup dengan berkecukupan dan sangat bahagia. Keluarga itu beranggotakan sang ayah, sang ibunda, dan juga 4 orang anak. Di antaranya adalah 3 orang kakak laki-laki yang bernama Mavin, Dean, dan juga Jevandra. Namun, keluarga mereka semakin sempurna rasanya ketika anak perempuan satu-satunya dalam keluarga mereka terlahir di dunia, dan anak itu diberi nama Arlea. Kehidupan mereka sangat bahagia kala itu. Bahkan, rasanya seperti tidak akan ada yang bisa mengambil kebahagiaan mereka. Namun, semuanya berubah ketika satu persatu masalah yang datang kepada keluarga mereka dan merenggut kebahagiaan mereka begitu saja. Pagi itu saat keluarga Erlangga sedang menunggu bus pariwisata sekolah untuk menjemput ketiga orang anaknya, yaitu Mavin, Dean, dan Jevandra, untuk mengikuti acara dari sekolahnya dan mengharuskan mereka bertiga untuk menginap. Bunda, Arle mau ikut. Arle nggak mau sekolah besok. Rengek Arlea dengan mata berkaca-kaca. Melihat itu, Ayura, sang bunda menghela nafas kecil dan berjongkok untuk menyamakan tinggi badannya dengan tinggi badan Arlea putrinya. Arlea, dengarkan bunda. Kakak-kakakmu ini pergi karena urusan sekolah, dan mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Kamu juga pasti akan merasakan seperti kakak-kakakmu, tapi itu nanti, kalau kamu sudah belajar dengan baik. Jadi belajarlah dulu ya. Paham kan Arlea? Ujar sang bunda menasehati anak perempuannya itu. Mendengar hal itu, Arlea hanya mengangguk menandakan bahwa dirinya paham dengan apa yang diucapkan sang bunda pada dirinya. Nah, tuh dengerin kata bunda. Jangan cuma main terus. Ih, bunda, lihat tuh kadeannya. Nyebelin banget. Dean, udah dong, jangan ganggu adikmu terus. Hehe, maaf bunda, jawab Dean sambil cengengesan. Ngomong-ngomong, itu bus kalian bukan? Tanya bunda saat melihat bus yang biasanya dipakai oleh sekolah anaknya itu. Iya. Ayah, bunda, kami berangkat dulu ya. Pamit ketiga anaknya itu berbarengan. Iya, kalian di sana ingat tempat. Jangan berbuat seenaknya, tegur sang ayah dengan tegas. Baiklah ayah, ucap Mavin, Dean, dan Jevandra. Saat bus itu ingin berangkat, Mavin, Dean, dan Jevan menyempatkan diri untuk melambai-lambaikan tangan ke arah sang ayah, sang ibunda, dan juga sang adiknya yang berada di luar bis, melalui jendela kecil sebagai salam perpisahan. Dan ayah, bunda, dan Lea yang melihat itu pun membalas lambaian tangan Mavin, Dean, dan Jevan. Setelah mengantarkan ketiga anaknya itu, mereka pun bergegas untuk pulang ke rumah. Namun, sepanjang jalan Arlea terus merengek meminta bermain dengan temannya setelah sampai rumah nanti. Ayah, nanti Lea boleh nggak main ke rumah Naila? Boleh ya, ya, please. Boleh. Tapi pulangnya jangan terlalu sore ya. Siap, ayah. Singkat cerita, setelah sampai rumah pun, Arlea langsung pergi ke rumah Naila, yaitu temannya untuk bermain bersama. Saat sedang asik bermain di rumah Naila, Arlea kaget dengan kedatangan Bude Neva. Terlebih ketika budenya itu memberikan kabar duka. Arlea, yang sabar ya nak. Memangnya ada apa Bude? Ayah sama bunda kamu meninggal nak, ucap Bude menahan nangis. Enggak Bude, enggak. Bunda dan ayah masih hidup. Arlea masih bercanda dengan mereka tadi. Pasti Bude lagi bohong kan ke Lea? Tidak nak. Ayah dan bundamu sekarang sedang dievakuasi. Dan kakak-kakakmu sedang dalam perjalanan pulang. Bude, ini gak benar kan? Ayah dan bunda masih hidup Bude. Ikhlasin ya nak. Bude menepuk pelan punggung milik Lea. Sesampainya Mavin, Dean, dan juga Jevandra di rumah, mereka langsung menemui Arlea untuk mencaci makinya. Puas loh, udah ngebunuh bunda sama ayah, ucap Jevandra dengan ketus. Bukan aku Kak yang ngebunuh. Aku juga gak tahu apa-apa. Ya siapa suruh lu malah keluyuran main, bukannya di rumah jagain bunda sama ayah. Maaf. Halah, maaf. Memangnya dengan kata maaf lo itu bisa ngebalikin bunda sama ayah? Enggak kan? Kenapa sih? Enggak lo aja yang mati. Kenapa harus bunda sama ayah?
timpal Dean mencaci maki Lea. Sedangkan Muffin yang juga ada di sana hanya bisa terdiam dan menyaksikan Dean dan juga Jevandra mencaci maki Lea. Bunda, Ayah, maafkan Arlea. Seharusnya waktu itu aku tidak pergi bermain dan terus bersama kalian. Pasti semua ini tidak akan terjadi. Bunda, Ayah, sekarang Kak Muffin, Kak Dean, Kak Jevan, bahkan semuanya membenci Arlea karena hal ini. Maafkan Arlea, Bun. Ya. Sampai kapan ya aku selalu dituduh sebagai pembunuh seperti ini? Tuhan, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi semuanya ya Tuhan. Aku mohon. Pagi ini Arlea berniat untuk berangkat sekolah naik angkot, agar tidak menyusahkan para kakak-kakaknya. Sesampainya di sekolah, ia mendapatkan omongan-omongan yang tak enak dari siswi-siswi lainnya di sekolah. Gua kalau jadi dia sih malu ya buat ke sekolah. Katanya dia juga ngebunuh orang tuanya ya. Gimana ya nasib keluarga besarnya? Kasian banget sih keluarganya. Serius? Iya, seriusan. Mendengar bisikan-bisikan yang tak enak itu pun, Arlea tak menghiraukannya dan terus berjalan dengan cepat agar segera sampai di kelas dan bertemu dengan sahabatnya. Hai Arlea, sapa Serana. Sahabat satu-satunya Arlea di sekolah. Halo juga Serana. Mereka pasti mengganggumu lagi ya Arlea. Ya, sudah biasa seperti ini kan. Apa boleh buat? Seharusnya kamu sesekali melawan mereka, Lea. Tidak usahlah, biarkan saja. Tung ting tung. Saat jam istirahat, Serena mengajak Arlea untuk makan bersama di kantin. Lea, makan di kantin yuk. Gak bosen apa makan di kelas mulu? Ayo deh, aku juga kangen makan di kantin. Saat mereka berdua sedang memesan makanan, tiba-tiba ada 3 orang gadis menghampiri Serana dan berkata, Sera, kamu disuruh guru PJOK buat ambil barang di gudang, ucap salah seorang dari 3 gadis tersebut. Oh iya, makasih ya, kata Sera. Lea, aku ke gudang dulu bentar ya. Kamu makan aja duluan. Kamu gak mau aku temenin? Tawar Lea. Gak usah buat apa, toh cuma ke gudang doang kok. Oh, oke, hati-hati ya. Ketika Arlea sedang makan di kantin, tiba-tiba suasana sekolah menjadi sangat rusuh. Dan ada beberapa murid yang berteriak, kebakaran, kebakaran. Ketika Arlea sedang mencari sumber kegaduhan itu, ternyata benar ada kebakaran di sekolahnya, tepatnya di gudang sekolah. Arlea sangat panik, karena sahabatnya baru saja dari tempat itu dan belum kembali. Ia mencoba menerobos masuk ke gudang yang penuh dengan api itu dan mencari-cari sahabatnya. Sera, Sera, Serana. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tapi Arlea pantang menyerah dan terus mencoba mencari sahabatnya itu. Tapi semuanya tetap nihil. Di tengah-tengah keasikan Lea sedang mencari Sera, ada suara seorang gadis yang membuat Arlea terpaku, terdiam, dan hanya bisa melamun. Hahaha, rasain lo. Udah mati aja lo di dalam. Ya, itu adalah suara Serana, sahabatnya sendiri. Dan parahnya lagi, ternyata Serana sangat akrab dengan para pembuli Arlea. Sera, kenapa kamu jahat sama aku? Kamu sahabat aku, Sera. Sahabat. Gua sahabatan sama lo. Gak sudi kali. Hahaha. Tak lama dari situ, pemadam kebakaran pun datang dan menyelamatkan Arlea. Setelah kejadian itu, pihak sekolah mencoba mengecek CCTV yang ada di dekat tempat kejadian. Dan ternyata, Sera yang merencanakan semua itu hanya untuk mencelakakan Arlea. Serana dan 5 siswi lainnya yang terlibat masalah ini dipanggil oleh pihak sekolah dan dikeluarkan dari sekolah karena ini termasuk pembunuhan berencana. Akhirnya Lea pun dibawa ke rumah sakit dengan banyak luka bakar di tubuhnya. Kakak-kakaknya tampak khawatir pada Lea. Bahkan mereka sampai meminta maaf atas perlakuan mereka pada Lea kemarin. Lea, maafin kita ya udah jahat sama kamu selama ini. Please, kamu bertahan ya. Kita udah kehilangan bunda sama ayah. Kita gak mau kehilangan kamu juga, Lea.